Salve, kembali berjumpa dengan saya pada hari ini, tanggal 23 Juni 2026. Saudara, di pagi yang cerah ini, sudahkah saudara-saudara bersyukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah saudara memberi sapaan dan senyum kepada sesama? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perlakuan kita terhadap orang lain. Baca liturgi hari ini diambil dari 2 Raja 19 ayat 9b sampai dengan 11, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 21, dan dilanjutkan ayat 31 sampai 35a dan ayat 36. Dan Injil Matius 7 ayat 6 dan dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini saudara, kita selalu ingin orang berbuat baik kepada kita, memperhatikan kita, empati kepada kita, mencintai, mengasihi kita. Pertanyaannya saudara, adakah kita juga selalu berbuat baik kepada orang lain tanpa kecuali? Memperhatikan mereka, berempati kepada mereka, mencintai dan mengasihi mereka sekalipun mereka yang telah menyakiti kita. Hari ini, kita menerima aturan emas dari Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus menyampaikan kepada kita hari ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Di sini saudara, Yesus tidak menyuruh kita untuk menunggu orang lain berbuat baik lebih dulu, melainkan memerintahkan kita untuk mengambil inisiatif berbuat baik. Kasih bukanlah sekedar perasaan, melainkan tindakan nyata. Kita diharapkan memiliki empati yang mendalam di mana sebelum bertindak atau berbicara. Bayangkanlah jika kita berada di posisi mereka. Apakah kita suka disakiti, difitnah, atau diabaikan? Jika tidak, saudara, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kita pun dituntut agar dapat hidup bijaksana dan penuh hikmat. Kita diingatkan oleh Sang Baginda kita, Kristus Yesus Tuhan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius 7 ayat 6. Diingatkan kepada kita, saudaraku yang terkasih, untuk tidak memberikan apa yang kudus kepada anjing. Ini berarti kita perlu membagikan kebenaran firman dengan bijak kepada orang yang benar-benar mau menghargainya, agar kebenaran tersebut tidak dilecehkan atau disalahgunakan. Ayat ini adalah panduan praktis hikmat tentang kita saudara sebagai seorang murid, cara menjalankan panggilannya sebagai garam dan terang dunia, seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ini adalah prinsip menjaga keseimbangan antara dampak kasih dan ketegasan rohani. Kita yang adalah garam dan terang, yang merupakan mandat untuk terbuka memancarkan kebenaran. Maka saudara-saudara yang terkasih, ayat 6 ini adalah prinsip kehati-hatian atau hikmat dalam pelaksanaannya. Yesus mengajarkan bahwa saat bersaksi saudara di dunia ini, murid-muridnya tidak boleh bertindak sembarangan atau naif. Jika Injil, yaitu kebenaran, mutiara, dibagikan kepada orang yang keras kepala, memusuhi dan atau menghina kebenaran, pesan itu bukan saja ditolak saudara, tetapi kebenaran itu bisa diinjak-injak, dan murid-murid itu sendiri yang akan diserang. Pagi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mau mengajarkan saudara kepada kita sebagai murid-muridnya yang dipanggil bersaksi akan kebenaran Kristus untuk hidup bijaksana, penuh kasih, dan berani mengambil jalan yang benar.
Kita semua diingat akan 3 prinsip utama dalam menjalani panggilan yang berani mengambil jalan yang benar. Yaitu yang pertama, membedakan yang kudus. Ayat 6. Kita diminta bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Tidak semua orang bisa menerima ajaran atau hal yang suci, saudara. Sehingga kita perlu hikmat agar kebenaran tersebut tidak dilecehkan. Yang kedua, mengikuti aturan emas, golden rule, ayat 12. Lakukan kepada orang lain apa yang kamu ingin mereka lakukan kepadamu. Jika kita ingin dihormati, didengar, dan dikasih, kitalah yang harus memulai lebih dahulu, saudara. Dan yang ketiga, pintu yang sempit, ayat 13 sampai dengan 14. Di sini, saudaraku yang terkasih, kita diingatkan menuju keselamatan, menuntut perjuangan dan pengorbanan. Kebanyakan orang menyukai jalan yang mudah dan lebar, saudara, yaitu keduniawian. Tetapi kita dipanggil, saudaraku yang terkasih, untuk memilih jalan yang sesak yang menuju pada kehidupan kekal. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau saudara menjadi pribadi-pribadi saudara yang membawa kebaikan dengan memulai diri kita sendiri. Namun tetap gunakan hikmat dalam membagikan kebenaran di dunia yang tidak selalu mau menerimanya. Kita juga mau memerhatikan perlakuan kita terhadap orang lain. Jika kita memperlakukan orang lain dengan baik, sabar, dan penuh kasih, saudara, maka orang lain akan ganti memperlakukan kita dengan baik, sabar, dan penuh kasih. Kita hidup bahagia karenanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.